Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta didik SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung, khususnya kelas 12. Selamat Anda telah naik pada tingkat berikutnya. Saya berharap Anda semakin giat dan semakin rajin serta semakin disiplin dalam belajar demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bapak Robi Darmawan, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memberikan video pengantar materi pertama di kelas 12. Yang ingin saya pesankan, kalian harus tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam kondisi belajar di rumah saja. Kita masih dilanda pandemi dan kita berharap tentunya bahwa virus corona atau pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat bertatap muka kembali di sekolah, melakukan aktivitas seperti biasa tanpa dihinggapi rasa was-was. Anak-anakku sekalian, seperti yang kalian sudah ketahui dan kalian sudah dapatkan, kalian tentu sudah diberikan buku panduan produktif berbahasa Indonesia karangan Justina untuk SMK dan MAK kelas 12. Nah, seperti ini bukunya. Tentu kalian sudah dibagikan beserta buku-buku lainnya. Nah, inilah buku yang akan kita pelajari. Inilah buku yang akan kita ulas. Inilah buku yang akan kita dalami materinya. Nah, di buku ini dapat kalian pada bagian daftar isi. Ini ada di bagian halaman 6 Romawi. Ada bab 1 lowongan kerja. Nah, ini dari halaman 1. Langsung saja dibuka di halaman 1. Lowongan kerja ini. Yang perlu kalian ketahui pada video ini tidak akan membahas secara detail isi buku ini. Tapi ini merupakan hanya pengantar poin-poin pentingnya. Untuk info lebih lanjut tentu kalian dapat bertanya melalui WhatsApp pribadi atau melalui telepon jika kalian belum memahami materi ini dengan baik. Tentunya pada jam-jam yang telah ditentukan. Nah, dapat kalian buka di halaman berikutnya di pembelajaran 1. Ini ada poin A, mengidentifikasi isi dan surat lamaran pekerjaan. Baca nanti dapat kalian pahami. Yang harus kalian tahu sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini antara lain mengidentifikasi dan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, menyajikan sistematika isi surat lamaran pekerjaan, yang keempat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Nah, nanti kalian bisa baca poin ini lebih lanjut. Yang Bapak jelaskan di sini adalah poin-poin pentingnya, penjabaran pentingnya pada buku ini. Sebelum kalian membuat surat lamaran pekerjaan, itu kalian harus tahu dulu apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Ini yang harus kalian tahu. Surat lamaran pekerjaan tidak hanya berguna ketika kalian ingin melamar pekerjaan ketika nanti setelah lulus. Ada yang berpikir, saya tidak mau jadi pekerja nanti, saya ingin jadi bos, saya ingin punya usaha. Surat lamaran pekerjaan juga penting dipelajari oleh para wirausahawan. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti jadi entrepreneur atau menjadi seseorang wirausahawan, kalian tentu akan merekrut karyawan. Kalian tentu akan memiliki pekerja. Nah, untuk merekrut tersebut, kalian tentu harus mengetahui bagaimana kondisi karyawan yang melamar pada perusahaan atau tempat kerja yang Anda pilih. Nah, bagaimana menilainya? Menilai yang pertama melalui surat lamaran pekerjaan. Mengapa menilainya melalui surat lamaran pekerjaan? Karena surat lamaran pekerjaan itu merupakan langkah pertama. Kalau kita dibahasakan itu seperti salam pertama, perkenalan pertama dari calon pelamar kepada perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan pun kalian perlu mengetahui bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan yang baik, bagaimana isinya yang baik, sehingga kalian nanti mampu menilai, mampu merekrut karyawan kalian dengan baik. Seluruh siswa-siswi SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung kelas 12, di bab 1 ini kalian mempelajari surat lamaran pekerjaan. Nah, bisa kalian buka di halaman berikutnya di buku Justina tadi. Ini ada di halaman 2, pembelajaran 1. Pembangunan teks dan pemodelan, yang A mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar pada video ini apa sih isi bab ini, apa sih isi bab 1 ini.
tidak akan menjelaskan. Nah, di sini saya hanya memaparkan poin-poin pentingnya. Nah, nanti sisanya kalian pelajari, kalian rangkum. Ingat, kalian rangkum di buku tulis kalian poin-poin pentingnya. Kalian sudah kelas 12, sudah 12 tahun bersekolah, tentu sudah memahami dan sudah mengerti. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Apa isi bab 1 ini? Nah, di sini ada sebuah kalimat pembuka pengantar. Nah, nanti saya harap kalian membacanya. Ada kalimat pembuka pengantar. Di bawahnya juga di sebelah kanan seperti biasa ada kata ahli. Kalau di posisi kalian sebelah kiri, ini ada kata ahli. Di bawahnya ada gambar kurikulum vitae. Nah, pada buku ini, pada bab 1, di sini ditulis surat adalah komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsi surat antara lain sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Nah, di bawah gambar tersebut, di bawah gambar yang terdapat kurikulum vitae itu, di situ tertulis pada umumnya ketika melamar pekerjaan seseorang harus membuat surat lamaran pekerjaan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup. Ingat, tujuan pembelajaran tadi adalah kalian mengenal itu surat lamaran pekerjaan, bagaimana isinya, bagaimana sistematikanya, serta kalian mampu. Tujuan akhir adalah kalian mampu membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Berdasarkan pemakaiannya, surat dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu di sini ada 1 surat pribadi, kedua surat resmi, ketiga surat niaga atau bisnis, keempat ada surat dinas atau pemerintah, yang kelima ada surat sosial, yang keenam ada surat lamaran pekerjaan, dan ketujuh ada surat elektronik atau email. Di sini bisa kalian baca sendiri nanti. Apa sih isi-isinya? Ingat, gunakan waktu belajar kalian dengan baik, dengan disiplin. Waktunya belajar ketika jam pembelajaran, tetap belajar. Meskipun belajarnya masih daring atau belajarnya di rumah saja, melalui video, melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, dan lain sebagainya, tetap gunakan waktu belajar dengan baik. Pisahkan mana waktu belajar, mana waktu untuk bermain. Lalu, pada halaman kelima, ada poin mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini dikatakan surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Surat resmi ini dibuat individu dan ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Cara penyusunannya dibedakan atas 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan digabung dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan riwayat hidup. Di sini yang harus kalian ketahui, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang menawarkan pekerjaan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Atau kalau mau lebih lengkapnya lagi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh calon pelamar pekerjaan untuk ditujukan kepada perusahaan atau orang yang menawarkan pekerjaan sesuai dengan posisi yang ditawarkan atau dibutuhkan. Jadi, kalau mau lebih lengkapnya lagi. Nah, surat lamaran pekerjaan seperti saya bilang tadi merupakan langkah pertama kita untuk berhubungan dengan tempat yang menawarkan pekerjaan. Atau dalam hal ini saya bilangnya perusahaan saja. Surat lamaran pekerjaan merupakan langkah pertama kita berkenalan dengan perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut. Nah, untuk itu sebagai langkah pertama, kesan pertama kita harus menunjukkan kesan yang baik, kesan yang benar. Bagaimana surat lamaran pekerjaan yang baik? Setelah materi surat lamaran pekerjaan di halaman 5 tersebut, di paling bawah ada kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini dapat kalian baca sendiri. Surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Itu poin pertama, ada poin kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini dapat kalian baca sendiri. Lalu di halaman berikutnya, di halaman ke-6, ini ada poin mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan antara lain: 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, 2. Lampiran, 3. Hal atau perihal, 4. Alamat tujuan, dan 5. Saran pembuka, 6. Isi surat. Dalam hal ini, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan tidak akan saya bahas secara detail pada video ini, tapi akan saya bahas pada video pembahasan berikutnya. Nah, dalam hal ini, video ini hanya membahas mengenai ringkasan awal.
pembukaan, pengenalan saja bagaimana isi pada bab 1 ini. Bagaimanakah surat lamaran pekerjaan? Tentunya saya berharap kalian juga membaca berperan aktif. Bacalah dengan teliti, baca dengan seksama materi yang terdapat pada video tersebut. Nah, pada pembahasan video berikutnya nanti, kalian akan belajar mengenai cara membuat surat lamaran pekerjaan. Di sini sudah saya siapkan surat lamaran pekerjaan yang baik tentu berisikan materi-materi atau berisi paparan ulasan mengenai diri Anda yang baik. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik pada video berikutnya. Di sini saya sudah membawa contohnya. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan sudah saya siapkan. Ini akan dibahas pada video berikutnya. Nah, ini jika menggunakan kertas HVS tapi non garis. Dan ini diketik. Ini menggunakan Microsoft Word. Atau jika ini menggunakan kertas HVS non garis juga, ukuran legal atau ukuran folio. Nah, ini sama saja. Sesuai dengan kebutuhan nanti yang Anda butuhkan. Ini sama saja. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada bagian tempat dan tanggal pembuatan surat seperti di buku tadi. Kedua, di sini ada tujuan surat. Di sini ada salam pembuka, ada data diri, ada tujuan dari pembuatan surat, ada berkas yang diperlukan serta salam penutup dan terakhir ada tanda tangan. Di sini akan ditandatangani. Tapi ini akan dibahas lebih lanjut melalui video pembuatan surat lamaran pekerjaan nanti. Oleh karena itu, Anda telah saya minta untuk menyiapkan kertas folio bergaris. Mengapa saya minta kertas folio bergaris? Karena kita masih dalam proses pembelajaran, tentunya saya berharap Anda berlatih dahulu. Tidak masalah salah nanti, tidak langsung perfect, tidak langsung baik. Oleh karena itu saya meminta Anda untuk menyiapkan kertas folio bergaris seperti ini. Nanti kita akan belajar buat surat lamaran pekerjaan di sini. Setelah itu alat tulis berupa penggaris, pensil, penghapus, dan berkas-berkas yang diperlukan seperti fotokopi ijazah SMP, seperti KTP jika sudah memiliki, pas foto, dan daftar riwayat hidup. Mengapa saya mintanya pensil bukan pena? Karena kita masih berlatih untuk mengurangi penggunaan kertas yang tidak efektif, maka kita menggunakan pensil karena dapat dihapus nantinya. Nah, dan saya sudah meminta Anda untuk mempersiapkan daftar riwayat hidup seperti ini. Jika Anda belinya di tempat fotokopi, ini seperti ini. Atau jika Anda mengenal fotokopian, nah di tempat fotokopian ini seperti ini. Yang saya minta seperti ini. Mengapa saya minta seperti ini? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ini adalah kertas berisi daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Di sini berisi tentang nama Anda, umur Anda, dan data Anda. Ini juga merupakan berkas penting yang diperlukan dalam melampirkan surat lamaran pekerjaan. Selain itu, selain daftar riwayat hidup yang ditulis seperti ini, saya pun sudah mempersiapkan contoh kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang diketik. Nah, ini tentunya berisi uraian tentang Anda yang lebih lengkap. Bahkan di sini terdapat fotonya, ada data pribadi Anda, ada pendidikan, dan ada pengalaman kerja. Jika video ini kurang jelas, nanti akan saya berikan foto atau video yang lebih lengkap mengenai berkas-berkas yang akan kita pelajari. Selain itu, di sini ada contoh lain kurikulum vitae-nya. Ada yang seperti ini, dan ada juga yang seperti ini. Ya, tentu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dengan baik. Maka saya harapkan Anda tetap disiplin dalam belajar. Tetap ikuti materinya dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian video pengantar bab 1 yang saya buat hari ini. Saya berharap Anda membaca dengan teliti buku yang telah diberikan kepada Anda, pahami dengan baik. Ingat, kita belajar tidak langsung sekaligus selesai, tapi secara bertahap, kontinu. Tidak apa-apa salah, tidak masalah. Kita belajar dari kesalahan, belajar memperbaiki, dan belajar membuat, belajar memonstruksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar selama masa pandemi. Tetap yakin bahwa pandemi akan berakhir, dan kita akan berjumpa pada video berikutnya, yaitu ketika kita belajar membuat surat lamaran pekerjaan, belajar membuat CV, dan berkas-berkas lain yang diperlukan, serta belajar bagaimana teknik wawancara ketika interview atau wawancara
pekerjaan. Baik, cukup itu saja mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan kekurangan dalam video ini. Ini merupakan yang mengantar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.